Salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu semua dimanapun berada, baik yang di Semarang, di Lamongan, di Kelipang, di Setiabudi, di Pudak Payung, di Pangkalan Bun, mungkin di Ampel, tapi tadi saya tidak lihat di monitor. Salatiga, ya, sangat bergairah, tadi saya lihat full ya tempatnya Salatiga. Teman-teman di Kalimantan, di Jepara, Donorojo, ya, sangat bergairah. Donorojo, Jepara, Seragam, wah luar biasa kompak. Ya Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kebangkitannya itu membangkitkan aku, ya, membangkitkan saya. Tentu juga membangkitkan Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Itu hanya soal respon, itu hanya soal kita ini punya gerakan, kita ini punya langkah. Nah, hari ini kita mau belajar tentang itu gitu. Karena kenapa saya ingin ini saudaraku? Karena banyak sekali saudaraku, sekalipun kita sudah di dalam Tuhan, sudah lama di dalam Tuhan, tapi tidak mengalami kebangkitan. Ya, ini saudaraku saya katakan Anda tersesat di jalan yang benar. Sudah di gereja tapi tidak mengalami sesuatu. Tidak mengalami suatu pribadi, padahal gerejanya namanya revival. Tapi enggak revival. Bohongi siapa ini kalau begitu ya? Betul enggak? Nah, saudaraku, hari ini kita ngalami. Hari ini kalau Anda cermati baik-baik, langkah-langkahnya Anda akan mengalami. Ya, enggak usah Anda yang di sini yang bawa handphone di rumah mungkin, yang mungkin Anda buka laptop dan mungkin Anda lihat di Facebook ataupun di manapun Anda berada, saudaraku, kalau Anda titik-titik ini nanti dijalani, Anda akan mengalami kegerakan, terobosan. Karena saya ini lagi ngalami, makanya saya ini, mbuh uripku ini piye toh Tuhan, saya sampai bingung. Kok enak men ya, hidup saya kayak pramuka, saudaraku. Di sini senang, di sana senang. Ya, saudaraku. Ya, sering saya kasih tahu urip kok enak lan enak tok gitu. Kenapa demikian, saudaraku? Ya, di dunia suruh bersukacita, bersyukur senantiasa, nanti mati masuk surga. Loh kan enak lan enak tok itu namanya. Kayak pramuka, betul enggak? Saudaraku, di sini senang, di sana senang. Nah, ini saudaraku rupanya kemarin tuh saya coba buka saudaraku ya. Arti kebangkitan itu rupanya revival. Loh, nomor 1 disebut saudaraku. Arti kebangkitan tuh gereja kita nomor 1. Jadi saudaraku revival. Saya sudah bukan sedang jualan revival saudaraku ya. Tetapi betul itu saya buka, revival ya. Nah, apa itu? Kebangkitan, kebangunan, penghidupan kembali. Wah, ini saudara ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa hidupnya ini belum hidup, tidak perlu Anda beli amel, benar? Ya, cukup datang ke revival, tinggalkan amel, benar saudaraku? Ya, nah ini, itu banyak ya, ada rising, ada rebirth, saudaraku, banyak sekali ya arti revival. Nah, saudaraku, itu yang arti revival. Tetapi hari ini saya ingin memberikan guidance, saudaraku. Sebelum masuknya, saya ingin memberikan pengawalan, saudaraku ya, supaya kita bisa melihat di Alkitab orang-orang yang tidak mengalami revival. Barangkali ini cocok sama kita, barangkali ini, saya lagi ini nih, gitu. Nah, saudaraku, ini yang saya ingin bagikan dulu. Mari kita buka Matius 28 ayat 11 sampai 13. Urip itu harus urup ya, saudaraku ya, benar enggak? Urip itu harus urup. Hidup itu harus menyala. Ya, pinter. Demikian firman Tuhan Matius 28 ayat 11 sampai 13. Ketika mereka di tengah-tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala.
Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Saudaraku, ini cerita tentang Paskah, ini cerita sebelum Tuhan Yesus bangkit, sesudah Tuhan Yesus bangkit, ada satu sisi yaitu imam-imam dan penjaga itu, saudaraku, yang mengatakan kebohongan. Ya, dia tidak bisa menerima, dia tidak bisa melihat, dia tidak bisa merasakan, saudaraku, bahwa kebangkitan Tuhan itu nyata. Apakah kita, saudaraku, hari ini mengalami hal yang sama, bahwa sebenarnya Tuhan telah bangkit, Tuhan telah nyata dalam hidup kita, tetapi kita tidak bisa merasakannya. Sehingga, saudaraku, kita masih hidup dalam pembohongan. Sehingga kita masih hidup dalam biasa-biasa saja. Kita tidak mengalami sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Dan masih terus di situ, saudaraku. Nah, ini ciri-ciri orang yang tidak mengalami kebangkitan, saudaraku ya. Berkutat pada masalah yang sama, ya. Yang pertama ini berkutat pada masalah yang sama. Kalau Anda baca imam-imam itu sebelumnya, sebelum Yesus dikubur, itu ngomong sama wali negeri, saudaraku, supaya dijadikan saudaraku penjaga di sana. Lalu wali negeri itu menjadikan penjaga. Dia tahu, saudaraku, karena Tuhan Yesus pernah ngomong pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Dia takut, saudaraku, kalau benar-benar bangkit. Sebenarnya dia tahu, tapi permasalahannya dia masih berkutat pada masalah yang sama. Nah, apakah kita di sini masih berkutat pada masalah yang sama, saudaraku? Maka, saudaraku, Anda butuh revival, Anda butuh kebangkitannya, Anda butuh berkatnya. Yang kedua, mengerti kebenaran, tapi menyangkal. Dia tahu firman Tuhan. Apakah kita orang yang sama? Kita mengerti firman Tuhan, tapi kita tidak mengalaminya. Kita bahkan menyangkal firman Tuhan itu. Nah, kita koreksi diri kita, saudaraku. Ini hari luar biasa, saudaraku. Wong sayang bayangkan Tuhan Yesus saja saya nangis ngalami revival. Itulah penyembahan. Ya, saya kemarin perjamuan kudus, saudaraku, ya. Saya takut karena saya di belakang laptop tuh dredeg, saudaraku. Sedemikian rupa Tuhan itu berkorban bagi saya. Ya, saudaraku, saya ini saya bayangkan ya, saya sering dikatakan sak keluarga itu saya itu orang paling ireng, saudaraku. Ya, metakil, tahu metakil enggak, saudaraku? Kayak buta cakil dulu. Ya, wah, setiap sana. Tapi dia mati bagi saya. Kata orang-orang yang rohani dulu, saudaraku, yang bilang itu, kamu tuh dikasihi Tuhan. Lawang saya sering dinyek kok. Ibu saya, bapak saya, kakak-kakak saya ini ngasih tahu saya, kowe iki anak nemu. Anda tahu anak nemu, temon. Enggak pantas dipanggil Yohanes Sat Kristian, pantasnya dipanggil temon. Tapi katanya orang gereja, saudaraku, Tuhan Yesus tuh mengasihi saya. Anda bayangkan, saudaraku, betapa enggak nangis. Di dunia selama ini saya dikatakan yang jelek-jelek, ketemu di gereja, saudaraku, dikatakan yang baik-baik. Saudaraku, duduk, saudaraku, makan perjamuan kudus. Betul enggak? Kita mengerti kadangkala, saudaraku, kebenaran, tapi kita menyangkal, saudaraku. Ini, wah, saudaraku. Yang kedua adalah, saudaraku, ciri-ciri orang yang tidak mengalami kebangkitan adalah beralasan. Suka beralasan, ya. Selain dia menyangkal kebenaran, dia beralasan. Senengane, saudaraku, beralas-alasan, ya. Mau apapun alasannya. Oh, enggak bisa Pak, itu sulit. Itu zaman dulu. Tuhan Yesus itu mati itu dulu. Itu cerita zaman dulu. Saudaraku, saya berdiri di tempat ini adalah saksi hidup. Yesus itu hidup. Kalau enggak, saya jual obat itu, saudaraku. Kalau enggak, saya cuma kondektur. Betul enggak? Jakarta, saya sendiri tidak ikut. Calo saya, saudara. Saya bukan calo. Saya mau kasih tahu ke Bapak Ibu Saudara, Yesus betul hidup. Jangan pernah beralasan. Ya, jangan pernah, saudaraku. Bahkan Yesus itu sendiri yang mengatakan, memang betul tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tetapi
Tidak ada yang mustahil bagi yang percaya. Ya, dimanapun Bapak Ibu Saudara, jangan pernah beralasan. Anda bisa ngalami Tuhan. Benar? Karena Dia mengasihi Anda. Ya, yang kedua adalah saudaraku membuat berita hoax. Ya. Seringkali saudaraku ini akhir-akhir ini berita hoax saudaraku ya. Dan wah, saya melihat betapa ditelanjangi orang-orang yang memberita hoax. Kita saudaraku tidak perlu bikin berita hoax. Kita orang-orang yang dibenarkan. Benar? Apakah kita duduk di tempat ini dimanapun Anda berada, Anda melihat, Anda sedang bikin berita-berita palsu, kesaksian palsu, cerita palsu, gak perlu. Kebenaran akan berbicara, benar? Saudaraku, suka shortcut saudaraku, jalan pintas, gak mau susah, gak mau sulit, ya, tidak mau berproses, pengennya instan. Ini alasan-alasan saudaraku, ciri-ciri orang yang tidak mengalami revival, tidak mengalami kebangkitan, saudaraku. Ya, Tuhan itu punya waktu. Dia punya waktu yang tepat. Kapan kita akan diberkati? Kapan kita akan disembuhkan? Kapan? Dia punya waktu yang tepat. Saudaraku, sabar kalau sedang dalam proses. Ya, jangan jalan pintas. Saudara, dulu saya sebelum bertobat ini, ya teman-teman mahasiswa, pelajar itu, ya saya waktu pelajar itu seringkali kalau ujian itu, kalau sekarang kan enggak bisa ya. Dulu rumus fisika, kimia itu ditulis di paha. Nah, saya enggak tahu, sekarang enggak ngalami mestinya ya. Saudaraku ya, kalau enggak itu shortcut aja saudara, enggak mau belajar. Ada teman saya yang gila, saudaraku, bikin kopi sama bakar rumus di kertas itu dicampur, diminum. Kata dukunnya itu nanti akan muncul pas kamu. Nah, delala ya saudaraku ya. Itu teman saya itu enggak naik kelas gara-gara saudaraku nilainya begitu semua. Jadi dia enggak belajar, dia main basket terus, saudaraku ngudak kopi sama kertas diminum. Wah, ada yang mandi kembang. Saudaraku, semua sugesti. Dan saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara yang di daerah-daerah, jangan pernah percaya yang begitu-begitu. Sugesti itu namanya. Ya, saudara, kita tidak bisa. Kita harus mengalami proses. Saudaraku, proses itu harus dialami. Benar? Ya, proses itu harus dialami Bapak Ibu Saudara ya. Nah, itu ciri-ciri orang yang tidak mengalami kebangkitan. Saudaraku, tidak mengalami revival. Nah, Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu sayang kita, saudaraku. Tuhan sayang Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara sekarang merasa Anda paling ngenes di dunia, ngenes itu apa ya? Ngenes itu nelongso. Apa? Susah hidupnya. Dalam penderitaan. Ya, tidak mengalami kebangkitan. Nah, Tuhan itu mengasihi Bapak Ibu Saudara. Tuhan sayang Bapak Ibu Saudara. Ini saya katakan karena dulu saya dikatakan demikian. Saya dikatakan Yesus mengasihimu. Mosok sih, pertama memang begitu saudara. Karena otak kita sudah dipenuhi, kowe iki temon, ireng dhewe delok iki, sak keluarga kamu paling cemani. Nah, layaknya buat pengorbanan gitu. Wong cemani kok ya, saudaraku. Jadi otak saya itu sudah disugesti sedemikian. Tapi ada orang yang mengatakan Yesus mengasihi saya, Tuhan mengasihi saya, butuh waktu. Setia, saudara ya. Nah, mari kita baca Alkitab kita. Ini poin kita, saudaraku, perhatikan baik-baik. Anda akan mengalami berkat Tuhan atau revival, kebangkitan itu dari permasalahan Bapak Ibu Saudara. Ya, Matius 28 ayatnya yang ke-5 sampai 9. Demikian firman Tuhan.
Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Tiba-tiba berjumpa dengan mereka berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudaraku, ini cerita tentang perempuan Maria dan saudara-saudaranya mau ke kubur Tuhan Yesus. Ya, dia begitu mengasihi Tuhan Yesus, maka saudaraku mungkin belum bisa menerima keadaan kenyataan Yesus disalib. Tapi hatinya itu mengasihi Yesus, saudaraku. Ya, hatinya mengasihi Yesus. Lalu saudaraku dia cari pagi-pagi itu, batunya itu telah terguling. Lalu dia ketemu malaikat. Ketemu malaikat itu, malaikat berkata, Yesus itu telah bangkit seperti yang dikatakannya. Nah, saudaraku, lalu malaikat ini suruh memberitahu ceritanya ke saudara-saudaramu, kumpullah kamu di Galilea. Gitu. Nah, pada waktu mereka perjalanan, Maria itu berjumpa dengan Yesus. Yesus menjumpai. Sama seperti Adam dan Hawa, saudaraku, setelah lari itu dijumpai. Yesuslah yang menjumpai. Benar enggak? Lalu saudaraku, mereka, saudaraku, memeluk kaki Yesus dan menyembah. Nah, saudaraku, dari bacaan firman Tuhan ini, dari firman Tuhan ini, kita bisa menemukan bagaimana kita mengalami kebangkitan. Yang pertama, miliki hati yang mengasihi Yesus. Sebab dia akan mengasihi. Berjalankah dua orang jika dia belum berjanji? Jawabannya tidak. Benar gak? Mas Ad bisa sama Mbak Odit karena dua-duanya ini saudaraku berjalan bersama. Mereka semua berjanji. Saya saksi kok janji nikahnya mereka ini. Ya, teman-teman di sini banyak saksi nikah. Maka mereka berjalan. Nah, hati yang mengasihi Yesus ini perlu Anda miliki. Perlu Anda punya. Saudaraku, yang pertama ini jangan pernah menjadi tawar hati, tapi modalnya itu cuma hati. Hati Anda sekarang arahnya kemana? Anda sedang digerakkan dengan masalah, Anda sedang diganggu hatinya dengan sebuah problema yang besar yang bertahun-tahun tidak pernah selesai. Saudaraku, hari ini ambillah keputusan, saudaraku, Tuhan, aku mau mengasihimu. Aku mau mencintaimu. Yang kedua, saudaraku, perbuatlah seperti Maria dan teman-temannya. Apa? Mencari Yesus. Benar? Cari Yesus. Cari di kuburnya. Renungkan. Saudaraku, pengkhotbah 7 itu ngomong begini, saudaraku. Lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Sebab di sana kesudahan segala sesuatu. Anda perlu, saudaraku, merenungkan pengorbanan Yesus. Anda perlu duduk, tidak perlu ke Yerusalem. Duduklah, cari Yesus. Tuhan, aku mau cari Engkau. Kehendak-Mu, Yesus akan mudah menemui Anda. Benar? Kalau Anda punya hati yang mengasihi Yesus, saya mau kasih tahu, saudaraku, Alkitab mengatakan, Dia memberikan segala sesuatu kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Benar enggak? Hati yang mengasihi Yesus. Yang kedua, cari Yesus. Ya, Anda cari. Saudaraku, saya kalau nyari Yesus tuh, tanya istri saya. Wah, saudaraku, saya Tuhan, nah pokoknya ini kudu rampung Tuhan. Ini harus selesai Tuhan. Cari Yesus. Saya ngotot di hadiratnya. Saudaraku, itu naik surga punya pintu gerbang, kita gedor, dor, sampai titik itu dibuka. Benar, saudaraku?
Yang ketiga itu mendapat pernyataan. Gereja, saudaraku, itu disusun, dibangun atas dasar pernyataan. Betul enggak? Bukan kamu yang menyatakan itu, tetapi Bapakku yang di sorga. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Cari pernyataan Tuhan. Cari pernyataan ilahi. Cari Yesus, saudaraku, sampai engkau mendapatkan pernyataan Tuhan. Sakitmu selesai, permasalahanmu selesai. Engkau akan bangkit, engkau akan melayani Tuhan. Saudaraku, engkau akan mengalami Dia secara ilahi. Anda begitu mendapat pernyataan, sesungguhnya Anda telah bertemu dengan yang wah di dunia ini. Wah mengagumkan, wah mengherankan, wah dahsyat, wah luar biasa. Anda tidak akan pernah bisa berkata-kata, baru ketemu dengan pernyataannya. Temukan pernyataan ilahi. Saudaraku, baru yang terakhir, menyembah Tuhan. Kata sembah itu identik dengan kata obedient atau ketaatan. Itu kata sembah, saudaraku. Ketaatan. Nah, saudaraku, saya mau bagi berkat. Saya mau bagi berkat, saudaraku. Ini fresh of the oven, saudaraku. Ini gambar gudang. 3 tahun sebenarnya saya itu berdoa, bergumul, pengen punya ini, saudaraku. Lalu awal tahun, itu istri saya itu cerita sama saya, dia mendapatkan berkat Tuhan, gitu. Ini pas kita beli, pas tanggal 9 Februari. Itu enggak ngepas-ngepas ke loh mah ya, kita enggak ngepas-ngepas ke ya. Saudaraku. Dan ini saudaraku kita beli dengan cuma berapa? Cuma 100% gratis. Saudaraku. 100% gratis. Saya mau saksikan kepada saudara supaya bukan karena saya pamer, plus biaya renovasinya. Jadi orangnya bilang, itu perlu direnovasi, kamu renovasi. Saudaraku, wah kita enggak bisa sebenarnya terima begitu gratis. Saya cerita sama saudara saya malu sebenarnya. Kami biasa kerja keras dan berhasil menghasilkan lalu berbagi. Tapi ini kami dikasih gratis, cuma-cuma ditransfer plus biaya renovasinya. Nah itu sudah 80% kira-kira kita renovasi. Yang tadinya itu jadi ini. Saudaraku, saya bukan pamer. Tetapi saudaraku, Tuhan bisa berkati Anda. Tuhan bisa keluarkan Anda dari masalah Anda. Tuhan bisa keluarkan dari pergumulan Anda. Buktinya apa? Dia mati bagi kita. Saya harus katakan dulu pernyataan Tuhan, saudaraku. Awal Februari itu saya dapat firman Tuhan. Dia yang memberikan benih untuk penabur dan roti untuk dimakan serta menumbuhkannya. Dia bukan hanya memberikan benih lalu saudaraku tidak menumbuhkannya. Dia juga memberikan benih saudaraku dan memberikan pertumbuhan bagi benih itu. Kalau Tuhan memberikan itu, saya yakin itu rencana Tuhan. Saya yakin itu benih dan itu akan bertumbuh. Saudaraku. Aman? Maksud saya amin? Saudaraku. Nah, saudaraku, saya hanya saksi hidup perbuatan Tuhan. Tuhan bukan cerita belaka yang ribuan tahun lalu. Tuhan adalah yang sekarang menjadi nyata dalam hidup Anda. Oleh karena itu Anda tidak perlu takut dengan penyakit Anda tidak perlu takut dengan hutang Anda. Hanya perlu Anda yang pertama hari ini miliki hati yang mengasihi Yesus. Benar? Yang kedua, cari Yesus. Betul? Yang ketiga, ngalami, benar? Pernyataan ilahi, saudaraku, yang membuat Anda keluar dari situ. Sakit penyakit Anda, saudaraku, selesai. Saya mau kasih tahu terakhir ini, saudaraku, kesaksian. Sebenarnya tulang saya sini itu retak gara-gara kena sodok, saudaraku.
dan sakit sekali. Tapi saya tahu Yesus mengasihi saya. Yang saya butuhkan hanya kasih Yesus. Saya mengasihi Yesus. Lalu saya cari dia. Yang saudaraku, setelah itu saya dapat pernyataan dan saya sembah dia. Tidak ada sesuatu yang sulit, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi orang percaya, benar? Mari Bapak Ibu Saudara tingkatkan, ngalami saudaraku apa yang Tuhan sudah kerjakan, sudah janjikan. Nyawa saja diberikan, apalagi cuman kesembuhan. Benar? Nyawa saja diberikan, saudaraku, apalagi cuman saudaraku bayar utang. Bayarlah. Benar? Di Alkitab itu saudaraku ada cerita seorang janda, benar enggak? Dia mau ditagih, sudah ditagih, dan anaknya juga sudah mau jadi borek, saudaraku ya. Lalu saudaraku, Yesus datang. Benar? Elisa itu datang, juru selamat itu datang. Benar enggak, saudaraku? Dan dia berbuat sesuatu yang besar di sana. Apalagi cuman pernikahan yang sedang retak. Sipil, Anda tahu sipil? Artinya sak kuku ireng bagi Tuhan. Ya, maka saudaraku hari ini nikmatilah Tuhan. Saudaraku, Anda akan mengalami sukacita. Anda akan mengalami saudaraku hidup Anda ini damai sejahtera. Senyum kanan kiri, benar enggak? Ada masalah ya senyum karena Anda mendapat pernyataan Tuhan, benar? Mari kita saudaraku, saya undang dimanapun Anda untuk bangkit berdiri.